Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kapanpun Bapak Ibu dan Sobat Sehat meluangkan waktu berharga untuk membuka video ini. Saya Dr. Irfan Ali, hadir kembali untuk menemani waktu santai Bapak Ibu hari ini. Silakan duduk yang paling nyaman. Sandarkan punggung perlahan, dan mari kita berbincang dari hati ke hati. Bapak Ibu yang saya hormati dan sangat saya sayangi, sebagai dokter penyakit dalam, saya sangat memahami apa yang sering Bapak Ibu rasakan di pagi hari. Saat azan subuh berkumandang, niat hati ingin segera bangun untuk mengambil air wudhu. Namun, ketika kaki mulai digerakkan, tiba-tiba terasa kaku yang luar biasa di bagian lutut. Rasanya seperti engsel yang terkunci rapat, ditekuk sakit, diluruskan pun rasanya ngilu menjalar. Berjalan selangkah saja, rasanya menahan beban yang sangat berat. Kejadian seperti ini sangat sering membuat lansia merasa putus asa dan sedih di dalam hati. Kadang muncul pikiran, apakah saya sudah akan lumpuh? Apakah saya akan terus merepotkan anak cucu kelak? Banyak dari Bapak Ibu yang akhirnya mengambil jalan pintas dengan memanggil tukang urut. Lutut yang sedang meradang dan sakit itu diurut dengan sangat keras, ditekan-tekan dengan harapan uratnya bisa kembali lemas. Padahal, Bapak Ibu, lutut yang sedang kaku dan panas itu pantang untuk diurut paksa. Lutut kaku di pagi hari biasanya terjadi karena aliran darah di area persendian sedang tidak lancar dan pelumas sendi sedang mengering. Mengurutnya dengan keras justru bisa membuat jaringan di dalamnya semakin lecet dan bengkak. Hari ini, saya membawa kabar yang sangat menggembirakan. Rahasia alam yang bisa merontokkan nyeri lutut Bapak Ibu, ternyata selama ini sering kita buang ke tempat sampah. Pinggiran semangka yang Bapak Ibu buang itu adalah penyelamat lutut yang sangat luar biasa hebat. Jangan cuma makan daging merahnya saja, makan obatnya yang tersimpan rapi di bagian putihnya. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang keajaiban kulit putih buah semangka ini, saya ingin menyapa Bapak Ibu semua. Coba Bapak Ibu luangkan waktu sebentar untuk menuliskan di kolom komentar, Bapak Ibu menonton video ini dari kota atau daerah mana saja. Anggap saja kolom komentar di bawah itu sebagai daftar hadir atau absen sehat kita hari ini. Saya selalu merasa sangat bahagia membaca sapaan itu. Membaca komentar dari Bapak Ibu membuat saya merasa seperti sedang bertamu langsung ke rumah Bapak Ibu. Duduk di teras sambil minum teh hangat dan mengobrol santai. Nah, sekarang mari kita jeda sejenak. Pelan-pelan saja. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali singgah di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, saya mengajak Bapak Ibu dengan penuh rasa hormat untuk bergabung bersama keluarga besar kita. Bapak Ibu bisa meminta tolong anak atau cucu jika kesulitan menekan layarnya. Atau Bapak Ibu bisa menekan sendiri tombol subscribe yang ada di bawah video ini, dan jangan lupa nyalakan juga gambar lonceng kecilnya. Mengapa hal sederhana ini menjadi penting? Ini adalah cara agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kuliah subuh kesehatan yang gratis, namun insya Allah sangat berharga setiap minggunya. Di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, kita akan terus belajar bersama tentang cara merawat tubuh rentan ini, menggunakan kebaikan alam yang sudah Tuhan sediakan di sekitar kita. Berada di channel ini bukan sekadar menonton video hiburan, melainkan sebuah bentuk nyata dari niat baik kita merawat titipan Tuhan, menjaga kesehatan, terus belajar, dan berikhtiar mencari kesembuhan di usia senja adalah bentuk kita menjaga amanah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tubuh yang menua ini butuh kasih sayang ekstra, agar kita bisa terus beribadah dengan tenang dan tersenyum melihat anak cucu tumbuh besar. Silakan ditekan tombolnya sekarang. Saya akan setia menunggu Bapak Ibu di sini. Baiklah Bapak Ibu dan Sobat Sehat yang saya banggakan. Nah, sekarang sebelum kita ke dapur secara imajiner, mari kita pelan-pelan melihat rahasia besar di balik bagian putih dari buah semangka ini. Bagian putih ini dalam bahasa kesehatan sering disebut dengan albedo. Mulai hari ini, setiap kali anak cucu Bapak Ibu membeli buah semangka, mintalah mereka untuk menyisakan bagian kulitnya yang tebal itu. Potong dan pisahkan bagian hijau yang keras di luarnya, dan ambil daging putihnya saja. Bagian daging putih yang tebal inilah yang akan menjadi obat herbal alami
yang sangat ramah untuk lambung lansia. Mari kita bayangkan proses pembuatannya bersama-sama di dapur rumah kita yang hangat. Bapak Ibu, ambil sekitar semangkuk kecil potongan dadu bagian putih semangka ini. Cuci bersih menggunakan air mengalir. Untuk lansia, saya sangat menyarankan agar putih semangka ini tidak dimakan mentah begitu saja. Jika gigi Bapak Ibu sudah mulai sensitif atau lambung mudah terasa kembung. Kita akan mengolahnya menjadi minuman hangat yang sangat menenangkan. Masukkan potongan putih semangka tadi ke dalam alat blender. Tambahkan setengah gelas air hangat matang. Jika Bapak Ibu memiliki sedikit jahe merah seukuran ibu jari, Bapak Ibu bisa memasukkannya untuk menambah efek hangat di persendian. Lalu nyalakan blendernya. Pelan-pelan, potongan putih semangka yang renyah itu akan hancur lebur menyatu dengan air. Berubah menjadi sebuah minuman jus kental yang berwarna hijau sangat pucat. Warna minumannya mungkin tidak secantik jus semangka merah, ia terlihat sederhana dan bersahaja. Namun saat Bapak Ibu menuangkannya ke dalam gelas kaca, aroma kesegaran khas semangka yang sangat lembut akan langsung tercium. Jika ditambahkan jahe, akan ada semburat aroma rempah yang pelan-pelan naik, menghangatkan rongga hidung Bapak Ibu. Aroma ini saja sudah mampu memberikan sinyal ketenangan bagi saraf-saraf di tubuh. Bapak Ibu yang sejak pagi tadi tegang karena menahan rasa nyeri di lutut, bila Bapak Ibu kurang suka minuman yang kental, Bapak Ibu bisa menyaring jus putih semangka tadi menggunakan saringan halus. Cukup ambil air sarinya saja. Ketika minuman sari putih semangka yang hangat ini menyentuh bibir Bapak Ibu, rasanya sangat ringan, tawar, dengan sedikit sekali jejak rasa manis alami yang tidak akan menaikkan gula darah. Teksturnya mengalir mulus, tanpa ada rasa kasar yang mengganggu tenggorokan. Ini adalah minuman kesehatan yang sangat ramah untuk lansia kita. Saat cairan sari putih semangka ini perlahan mengalir turun melewati kerongkongan, lalu masuk membasahi lambung, ada sensasi sejuk sekaligus hangat yang teramat sangat nyaman. Sensasi ini bagaikan pelukan kasih sayang yang menenangkan sistem pencernaan Bapak Ibu dari dalam. Rutinkan meminum sari putih semangka ini 1 gelas di sore hari menjelang waktu istirahat malam. Biarkan kebaikan alam ini bekerja diam-diam saat Bapak Ibu sedang tertidur pulas, memulihkan tenaga di malam hari. Selain di blender, ada cara kedua yang juga sangat disukai oleh pasien lansia saya. Bapak Ibu bisa merebus potongan putih semangka ini. Cukup masukkan irisan tipis putih semangka ke dalam panci, tambahkan 2 gelas air, 1 batang serai yang dimemarkan, dan sedikit jahe. Rebus dengan api kecil hingga airnya mendidih perlahan dan menyusut menjadi 1 gelas saja. Rebusan ini menghasilkan kuah kaldu buah yang sangat gurih, hangat, dan luar biasa ampuh untuk mengusir hawa dingin dari tulang. Kuah rebusan ini bisa Bapak Ibu nikmati sambil duduk santai di beranda rumah saat sore hari. Sensasi hangat dari serai dan jahe akan membuka pori-pori tubuh, sementara saripati putih semangka akan meresap masuk ke dalam aliran darah Bapak Ibu. Jika dilakukan dengan telaten, rutinitas sederhana di dapur ini akan menjadi momen mencintai diri sendiri yang sangat membahagiakan. Merawat diri dengan bahan alami adalah cara bersyukur atas sisa usia yang masih dikaruniakan oleh Sang Pencipta. Bapak Ibu dan sobat sehat yang budiman, mari kita pelan-pelan melihat mengapa bagian putih semangka ini bisa memiliki kemampuan menyihir rasa kaku di lutut menjadi sebuah kenyamanan. Berbagai penelitian medis internasional yang meneliti kandungan buah semangka telah mengungkap sebuah rahasia besar. Di dalam bagian putih atau albedo semangka ini, terdapat kandungan zat aktif alami yang sangat tinggi bernama citrulline. Ini bukanlah zat kimia buatan, melainkan kebaikan murni dari alam semesta. Untuk memahami bagaimana citrulline ini bekerja menyembuhkan lutut Bapak Ibu, mari kita gunakan perumpamaan yang sangat sederhana. Bayangkan, sendi lutut Bapak Ibu itu seperti sebuah engsel pintu kayu yang sudah puluhan tahun dipakai. Karena sering dibuka tutup setiap hari, engsel itu lama-kelamaan menjadi kering, berkarat, dan saat digerakkan akan berbunyi berderit karena kesat. Rasa kesat dan kaku itulah yang Bapak Ibu rasakan sebagai nyeri di pagi hari saat baru saja bangun dari kasur. Engsel yang kering ini butuh minyak pelumas agar bisa kembali bergerak mulus. Di dalam lutut kita,
pelumas itu dibawa oleh darah segar. Sayangnya, seiring bertambahnya usia Bapak Ibu, pembuluh darah kecil yang mirip seperti pipa-pipa air menuju lutut itu mulai menyempit dan mengerut. Akibatnya, darah yang membawa pelumas dan oksigen segar tidak bisa masuk menyirami persendian lutut secara maksimal. Disinilah letak peran penyelamat dari sari putih semangka yang kaya sitrulin tadi. Ketika minuman putih semangka itu masuk ke perut dan diserap oleh tubuh, zat sitrulin ini akan berubah di dalam tubuh, memicu produksi gas alami bernama nitric oxide. Nitric oxide ini bekerja bagaikan tukang ledeng yang melebarkan kembali pipa-pipa pembuluh darah kapiler di area lutut Bapak Ibu. Pembuluh darah yang tadinya sempit dan kaku, perlahan-lahan dilebarkan, dibuat menjadi sangat rileks dan terbuka lebar, sehingga aliran darah yang tadinya tersumbat bisa kembali mengalir deras. Saat pembuluh darah melebar, darah segar yang kaya akan oksigen dan nutrisi pelumas akan membanjiri area persendian lutut yang kering tadi. Oksigen masuk, menyapu bersih sisa-sisa peradangan dan asam laktat yang menumpuk di sekitar lutut, ibarat sungai yang mengalir deras menyapu tumpukan sampah. Ketika kotoran peradangan itu bersih, dan engsel persendian kembali basah oleh pelumas alami, maka seketika itu juga, nyeri kaku yang menyiksa di pagi hari akan rontok dan menghilang perlahan-lahan. Bapak Ibu yang saya sayangi, menjaga kesehatan sendi di usia 60 tahun ke atas memang membutuhkan perhatian dan ketelatenan yang khusus. Sekarang, saya ingin mengajak Bapak Ibu yang sedang duduk santai untuk melakukan cek fisik sangat sederhana bersama-sama. Tolong luruskan satu kaki Bapak Ibu ke depan secara perlahan-lahan. Tarik napas yang panjang, lalu coba angkat tumit Bapak Ibu sedikit saja dari lantai. Tahan sebentar dalam hitungan 3 detik, lalu turunkan kembali dengan lembut. Lakukan bergantian dengan kaki yang satunya. Coba rasakan. Apakah ada bunyi gemeretak halus, atau ada tarikan urat di sekitar tempurung lutut? Jika ada, jangan cemas. Itu adalah hal yang sangat lumrah dialami oleh lansia. Gerakan mengangkat kaki perlahan ini sangat bagus untuk merangsang otot paha agar ikut menopang beban lutut. Lakukan gerakan ringan ini setiap pagi saat Bapak Ibu masih duduk di tepi ranjang sebelum berdiri memijakan kaki ke lantai keramik yang dingin di kamar tidur. Membicarakan tentang kesabaran merawat lutut, saya jadi teringat pada kisah salah satu pasien saya di klinik. Sebut saja namanya Pak Usman. Pak Usman, usianya sudah menginjak 72 tahun. Dulu beliau sangat suka berkebun dan rajin berjalan kaki ke masjid setiap waktu salat tiba. Namun, suatu ketika beliau datang dengan wajah murung di antar anaknya. Beliau mengeluh tidak bisa lagi berjalan jauh karena kedua lututnya terasa bengkak, kaku dan panas setiap kali selesai dipakai duduk. Pak Usman bercerita bahwa beliau sangat suka makan buah semangka segar di siang hari yang panas, tetapi bagian putihnya selalu diiris tebal dan dibuang begitu saja. Beliau bahkan sempat marah-marah pada istrinya karena lututnya sering diurut, tapi malah semakin bengkak kemerahan. Setelah kami berbincang panjang lebar dari hati ke hati, saya melarang lutut beliau diurut lagi. Saya mengajarkan resep rebusan putih semangka dengan tambahan serai dan jahe untuk diminum setiap sore secara rutin. Awalnya Pak Usman merasa ragu, masa kulit semangka bisa menyembuhkan lutut, pikirnya. Namun demi bisa kembali berjalan ke masjid, beliau berjanji untuk telaten. Beliau belajar menahan rasa sakit dengan ikhlas, tanpa mengeluh berlebihan, dan mulai meminum rebusan itu setiap hari, didampingi istrinya yang setia merawat. Kesabaran dan keyakinan Pak Usman ternyata membuahkan hasil yang manis. Memasuki minggu keempat, beliau datang kembali ke ruang praktik saya dengan wajah yang berseri-seri bahagia. Pak Usman bercerita dengan mata berkaca-kaca bahwa kini kaku di pagi harinya sudah jauh berkurang. Beliau sudah bisa kembali melangkahkan kaki perlahan-lahan menuju masjid kebanggaannya, tanpa harus memegangi tembok di sepanjang jalan. Beliau menyadari bahwa kunci kesembuhan lansia itu bukan pada obat-obatan yang mahal, melainkan pada ketelatenan, kesabaran, dan kemauan untuk menghargai proses pemulihan tubuh yang memang berjalan lebih lambat dibandingkan saat kita masih berusia muda dahulu. Bapak, Ibu, dan Sobat Sehat sekalian, melalui kisah Pak Usman tadi, pesan saya adalah,
Jangan pernah membenci proses penuaan pada tubuh ini. Jangan memarahi lutut yang kaku, karena ia sudah menemani Bapak Ibu melangkah sejauh ini, mencari nafkah dan merawat keluarga. Manfaatkanlah dengan bijak kebaikan alam yang sederhana, seperti putih semangka ini. Jadikan rutinitas mengolahnya sebagai wujud cinta Bapak Ibu pada diri sendiri. Dan tolong, jangan biarkan ilmu ini berhenti di Bapak Ibu saja. Saya memohon dengan sangat, jadikan ilmu sederhana ini sebagai ladang amal jariah. Bagikan atau share video ini ke grup-grup WhatsApp keluarga besar, grup arisan, atau grup pensiunan sahabat-sahabat Bapak Ibu semua. Mengirimkan satu tautan video ini adalah bentuk sedekah ilmu yang sangat luar biasa mulia di mata Tuhan. Bayangkan, jika di luar sana ada sahabat lansia yang sedang bersedih di dalam kamar, karena lututnya sakit tak tertahankan, dan video kiriman Bapak Ibu menjadi jalan kesembuhannya. Tentu saja, pahala kebaikannya akan terus mengalir tiada henti untuk Bapak Ibu sekalian, sebagai perantara kebaikan. Waktu kebersamaan, kita selalu terasa begitu singkat, jika diisi dengan obrolan yang membawa harapan. Sebelum kita berpisah hari ini, mari kita sejenak menundukkan kepala dan merendahkan hati untuk berdoa. Ya Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Menyembuhkan, kami bermohon kepadamu, angkatlah perlahan segala rasa nyeri, ngilu, dan kaku dari tubuh Bapak dan Ibu yang sedang menonton ini. Berikanlah kekuatan pada persendian mereka, lapangkanlah pembuluh darah mereka, dan jadikanlah sisa usia senja mereka ini penuh dengan keberkahan, kemandirian, dan kebahagiaan tanpa rasa sakit yang menyiksa. Izinkan mereka melangkah dengan ringan, menemani masa kecil, cucu-cucu tercinta. Saya Dr. Irfan Ali, dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, dengan penuh rasa hormat, mohon pamit undur diri. Teruslah tersenyum, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.